Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Utamanya kita diberi nikmat taufik, hidayah serta inayahnya, dan kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita sekalian untuk terus melanjutkan perjalanan hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa hadir di majelis ilmu seperti ini merupakan satu karunia dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita terus berusaha agar ilmu-ilmu yang telah kita pelajari kita wujudkan dalam bentuk amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dikatakan oleh ulama salaf bahwa man amila bima alima awrathahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan akan ilmu yang telah dia pelajari, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan ilmu dari yang belum dia ketahui. Dan ini merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi tambahan oleh Allah. Karena orang yang mengamalkan ilmu itu sebagai tanda kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua anugerah, karunia, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian semua bersyukur, artinya dia betul-betul memanfaatkan nikmat-nikmat itu dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi tambahan kenikmatan oleh Allah. Begitu juga disebutkan di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, artinya orang yang berilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya. Ini namanya orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah. Karena tidak setiap orang yang berilmu kemudian dia mau mengamalkan ilmunya. Setiap orang yang berilmu mau mengamalkan ilmunya, tidak. Orang yang berilmu kemudian dia mau mewujudkan ilmunya itu dengan bentuk amal, maka dia mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, zadahum huda. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan petunjuk itu. Sebagaimana siapa yang mengamalkan berdasarkan ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu dari yang sebelumnya dia tidak ketahui. Dan tidak hanya itu, Allah menyatakan wa atahum taqwahum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka balasan daripada ketakwaan mereka. Dalam artian orang yang berilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya, ini sikap sebagai orang yang bertakwa. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan balasan daripada ketakwaan daripada mereka itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan masuk membahas tentang adabul muta'allim. Adab-adab orang yang menuntut ilmu. Dan ini adalah perkara yang penting untuk kita pelajari, untuk kita ketahui bagaimana adab-adab dalam menuntut ilmu. Di sini ada 10 macam. Di dalam adab-adab menuntut ilmu terhadap dirinya sendiri.
Yang pertama, ayyutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin. Hendaknya seseorang yang menuntut ilmu, dia membersihkan hatinya dari segala macam sifat kecurangan di dalam hati. Ini menyangkut masalah interaksi dengan sesama. Artinya hendaknya seseorang yang menuntut ilmu itu, dia berusaha untuk membersihkan hatinya dari sifat-sifat curang dan juga ghil, sifat pendendam. Seseorang hendaknya tidak memiliki sifat pendendam serta hasad, dengki. Karena sifat ini akan menghalangi seseorang untuk bisa mendapatkan ilmu. Orang yang berusaha untuk menuntut ilmu, hendaknya hatinya dikosongi dari perkara-perkara yang bisa merusak, sehingga sifat-sifat yang merusak itu bisa menghalangi seseorang daripada mendapatkan ilmu. Karena orang yang punya penyakit-penyakit hati seperti ghil dan pendendam atau hasad, itu akan merusak, bahkan akan merusak kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagaimana Rasul SAW menyatakan di dalam satu keterangan hadisnya, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasadati kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah kalian semua daripada sikap pendengki, sifat iri, sifat dengki. Karena dengki itu akan dapat makan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Artinya bagaimanapun kayu bakar banyaknya yang dikumpulkan, kemudian dibakar dengan api, kayu bakar itu akan habis. Begitu juga orang yang memiliki sifat dengki dalam hatinya, maka orang ini kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan sebelumnya akan hancur. Sehingga sulit hati yang memiliki penyakit seperti itu untuk bisa menerima ilmu yang dia pelajari. Termasuk juga memiliki akidah yang tidak baik, akidah yang rusak, akhlak yang kotor, akhlak yang tercela. Artinya seseorang itu sebelum menuntut ilmu, dia dituntut agar dia memiliki akhlak yang mulia, tidak memiliki akhlak yang tercela. Dan itu dikatakan liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi. Karena hal seperti itu, hati itu akan mudah menerima ilmu dan juga mudah untuk menghafalkan ilmu itu. Jadi orang yang hatinya bersih daripada penyakit-penyakit hati, maka orang itu akan mudah menerima ilmu dan juga mudah menghafalkannya. Begitu juga wal ittila' ala daqaiqi ma'anihi, mudah mengetahui tentang makna-makna yang tercantum di dalamnya, wa haqaiq ghawamidhi, dan mengetahui tentang hakikat-hakikat yang samar-samar, sehingga dia menjadi jelas, disebabkan karena hatinya bersih daripada penyakit-penyakit hati. Fa innal ilma kama qala ba'dhum salatus sirri wa ibadatul qalbi wa qurbatul batini. Dikatakan bahwa ilmu, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, bahwa ilmu itu adalah merupakan salatus sir, yaitu salat yang rahasia. Ilmu itu adalah merupakan salat yang rahasia dan ibadah hati. Ibadah hati dan kedekatan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama la tasluhu as-salatu allati hiya ibadatul jawarih adh-dhahirah illa bi taharati adh-dhahir min al-hadath wal khabath. Sebagaimana salat, maka dia menjadi tidak sah yang itu merupakan ibadah anggota badan yang nampak. Salat ini merupakan ibadah anggota badan yang nampak, adh-dhahirah, kecuali apabila
Anggota badan itu suci daripada hadas atau suci daripada kotoran. Begitu juga ilmu itu tidak akan menjadi sah. Alladhi huwa ibadatul qalb, yang itu merupakan ibadah hati, kecuali hati itu suci daripada sifat-sifat yang buruk dan juga bersih daripada akhlak-akhlak yang tercela. Ini menunjukkan bahwa hati orang yang menuntut ilmu itu harus betul-betul menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalamnya, agar supaya dengan mudah hati itu menerima ilmu-ilmu yang telah disampaikan kepadanya. Wa idza tayyiba al-qalbu lil ilmi dhaharat barakatuhu wa nama. Apabila hati itu telah dibersihkan daripada penyakit-penyakitnya, maka tentu ilmu yang masuk di dalamnya itu akan menjadi ilmu yang barakah. Dhaharat akan nampak keberkatan daripada ilmu. Artinya dia akan senantiasa digunakan ilmu itu untuk beramal dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan juga menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain. Jazakallahu khair. Wadama, dan ilmu itu akan terus bertambah. Ya, apabila ilmu itu diamalkan, maka ilmu itu akan terus bertambah, diberi tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kal ardi idza tayyibat liz-zar'i nama zar'uha wa zaka. Sebagaimana tanah yang apabila tanah itu disiapkan dengan baik untuk apa yang akan ditanam padanya, maka tanah itu akan menjadi subur dan akan tumbuh-tumbuhan yang ada padanya dengan baik. Seseorang juga begitu. Seseorang yang hatinya senantiasa dibersihkan daripada penyakit-penyakit yang ada di dalamnya, ilmu akan mudah masuk di dalam hati itu dan akan terus diamalkan. Sebagaimana tadi tanah yang telah dijelaskan bahwa tanah yang baik yang disiapkan untuk ditanami oleh tanaman, maka dia akan menjadi tanah yang subur dan akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah anggota tubuh seluruhnya. Tangannya, kakinya, lidahnya, semuanya itu akan menjadi baik. Karena anggota tubuh itu akan senantiasa mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kaki untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Memerintahkan kepada tangan agar dia memegang sesuatu yang dibenarkan oleh Allah. Memerintahkan kepada mata supaya dia melihat kepada perkara-perkara yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kenapa? Karena apa yang ada dalam segumpal daging itu baik. Begitu juga sebaliknya. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka anggota tubuh itu semuanya akan menjadi rusak. Apabila segumpal daging itu rusak, anggota badan seluruhnya akan menjadi rusak. Ala wahyal qalb. Ingat, segumpal daging itu adalah hati. Berarti hati ini diibaratkan sebagai raja. Sedangkan anggota tubuh itu diibaratkan sebagai pasukannya, sebagai anak buahnya. Apabila raja itu baik, sudah barang tentu akan baik juga pasukannya. Namun apabila raja itu tidak baik, maka pasukannya itu akan menjadi tidak baik. Begitulah yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah
radhiyallahu anhu. Sehingga tentu kita harus terus berusaha untuk menata hati kita ini agar betul-betul bersih daripada penyakit-penyakit hati yang itu akan menghalangi masuknya ilmu ke dalam hati dan akan sulit untuk bisa diwujudkan dalam bentuk amal nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan oleh para ulama di sini, waqala Sahal berkata, haramun ala qalbin ay yadkhulahu an-nur fihi syai'un mimma yakrahu Allah. Kata Sahal rahimahullah, haram atas hati. Artinya cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati apabila di dalam hati itu terdapat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, cahaya yang dimaksudkan di situ adalah ilmu. Cahaya itu sulit untuk masuk ke dalam hati seseorang apabila di dalam hati itu terdapat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sesuatu yang dibenci oleh Allah? Ya penyakit-penyakit hati. Seperti melakukan kecurangan, pendendam, hasad, bangga diri, semuanya itu adalah merupakan penyakit-penyakit hati yang bisa merusak hati sehingga terhalang cahaya untuk masuk ke dalamnya. Terhalang ilmu untuk masuk ke dalamnya. Begitulah yang dikatakan oleh Sahal rahimahullah. Ini yang pertama. Yang pertama adalah menata hati kita, membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati, sehingga mudah ilmu itu bisa diserap oleh hati dan juga mudah untuk diwujudkan dalam bentuk amal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, husnun niyati fi talabil ilm, yaitu niat yang bagus di dalam menuntut ilmu. Bagaimana niat yang bagus dalam menuntut ilmu itu? Bi ayyaqsida bihi wajhallah ta'ala. Hendaknya seseorang di dalam menuntut ilmu diniatkan dalam rangka untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diniatkan wal amala bihi, diniatkan untuk diamalkan. Dan juga diniatkan wa ihya asy-syari'ah, diniatkan untuk menghidupkan syariat, menghidupkan agama. Orang yang mengamalkan itu berarti dia menghidupkan agama. Wa tanwira qalbihi, serta menyinari hatinya. Wa tahliyati batinihi, dan menghiasi jiwanya, batinnya. Dan hendaknya ditujukan dengan ilmu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Pada saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ridwanihi wa azimi fadlih. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa keridaan Allah. Keridaan Allah dan karunia yang sangat besar. Dan itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menuntut ilmu dengan niat yang baik dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun dikatakan oleh seorang tabi'i, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidaklah aku memperbaiki sesuatu yang lebih sulit bagiku daripada memperbaiki niatku. Ini menunjukkan urusan hati ini adalah perkara yang berat. Sampai ulama salaf mengatakan, tidaklah aku mengobati sesuatu atau memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada memperbaiki niatku. Karena urusan hati ini adalah merupakan sesuatu yang berubah-ubah, hati daripada manusia. Makanya hati dikatakan sebagai sesuatu yang berbolak-balik.
dikatakan sebagai al-qalbu. Al-qalbu itu diartikan sebagai hati. Karena sifatnya berubah-ubah hati itu. Dan hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan hati itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seseorang yang senantiasa menyambut akan seruan Allah Subhanahu wa taala, menyambut akan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati itu akan menjadi hati yang hidup. Artinya di sini kita dituntut agar kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, melaksanakan perintah-perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang yang seperti itu akan menjadikan hatinya hidup. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memanggil orang-orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai sekalian orang beriman, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah dan Rasulnya menyeru kamu kepada sesuatu yang bisa menghidupkan hati-hati kalian. Artinya seseorang itu yang menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, menyambut seruan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu menyangkut masalah perintah ataupun menyangkut masalah larangan, kemudian dia tidak berkata-kata kecuali sam'an wa ta'ah, kami hanya mendengar dan kami melaksanakan, maka orang seperti itu hatinya akan menjadi hati yang hidup. Wa'lamu, kemudian Allah SWT mengatakan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah lah yang membatasi antara seseorang dengan hatinya. Artinya menunjukkan bahwa hati ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai hati adalah Allah, kan hati ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang yang senantiasa menyambut seruan Allah, menyambut seruan Rasulullah, maka hati itu akan menjadi hidup. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepada Allah lah manusia itu akan dikumpulkan. Kalian semua akan dikumpulkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai penuntut ilmu tentunya tidak boleh dia menuntut ilmu itu dengan tujuan untuk mendapatkan keduniaan. Wala yaqsidu bihil aghrad ad-dunyawiyah min tahsilir riyasah wal jahi wal mal wa mubahatil aqrar. Seseorang di saat dia menuntut ilmu, maka tidak boleh baginya memasukkan niat dalam hatinya untuk mendapatkan urusan keduniaan. Apakah itu menyangkut masalah pangkat, kedudukan, harta kekayaan, apalagi untuk menyaingi rekan-rekan yang lain atau teman-teman yang lain. Wa ta'dhimin nas lahu, atau dengan tujuan agar manusia itu mengagungkan dirinya. Ini semua adalah merupakan tujuan-tujuan yang sifatnya dunia. Berarti tidak mengharapkan wajah Allah, tapi dia mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan dunia, mengharapkan pangkat, mengharapkan dudukan, mengharapkan bagaimana manusia itu membanggakan dirinya, atau bagaimana manusia itu mengagungkan dirinya karena dia sebagai orang yang punya ilmu. Maka tujuan yang seperti ini akan menjadikan ilmu yang dimiliki itu tidak menjadi ilmu yang barokah, dan ini tidak dibenarkan. Wa tasdirihi fil majalis, dan agar menundukkannya sebagai pemegang majelis-majelis dan yang lainnya. Ini tujuan-tujuan semuanya adalah tujuan yang tidak benar. Bagi seseorang yang menuntut ilmu, hendaknya dia betul-betul diniatkan dalam hatinya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mencari selain itu, berarti dia mencari urusan dunia. Berarti orang seperti itu telah menukar
sesuatu yang lebih baik daripada sesuatu yang tidak baik. Kalau dia hanya mencari urusan dunia, berarti dia mencari sesuatu yang rendah. Sehingga tujuan keridaan Allah Subhanahu wa taala dia tukar dengan dengan keridaan daripada manusia atau dengan sesuatu yang hina. Ini merupakan sesuatu yang tidak benar bagi seseorang yang menuntut ilmu. Makanya Abu Yusuf rahimahullah, beliau mengatakan, aridu bi'ilmikumullah, aridu bi'ilmikumullah, niatkan dengan ilmu yang kamu pelajari itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang disampaikan oleh Abu Yusuf rahimahullah. Kemudian berdasarkan hadis yang telah disebutkan tadi tentang bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang segumpal daging itu adalah hati, dan semua anggota tubuh itu tergantung kepada hatinya, maka hadis itu dikomentari oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Beliau memberikan penjelasan daripada hadis itu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan sesungguhnya baiknya seorang hamba itu sangat tergantung kepada baiknya keadaan hatinya. Famata salaha qalbuhu, apabila hatinya baik, bersih, istaqamal abdu ma'allah wa ma'al ibad, maka tentu dia akan menjadi orang yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi baik hubungannya dengan sama manusia apabila hatinya baik. Ini penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwa kebaikan seseorang itu tergantung kepada kebaikan hatinya. Kalau hatinya baik, dia akan senantiasa menjaga hubungan baiknya dengan Allah dan juga menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia. Namun begitu juga sebaliknya. Wa mata khabuthal qalbu wa fasada khabuthal abdu wa fasadat haluhu. Dan apabila hati itu rusak, maka hamba itu akan menjadi tidak baik, menjadi rusak keadaannya. Keadaannya itu akan menjadi keadaan yang tidak baik. Wa hadza yubayyinu lana ma taqaddama min anna hadhihi syari'ah aniyat inayatan 'azimah bi asbabi islahil qulub. Dengan keterangan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada kita, ini menunjukkan bahwa syariat agama ini betul-betul sangat memperhatikan dengan perhatian yang sangat agung mengenai sebab-sebab tentang baiknya hati. Kemudian kata Syekh bin Baz selanjutnya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada bentuk-bentuk tubuh kalian, rupa-rupa kalian. Allah tidak akan melihat kepada harta-harta kalian. Artinya Allah tidak akan menilai seseorang itu karena rupanya, apa karena tampan, apa karena cantik, apa karena banyak hartanya. Bukan itu yang menjadi bahan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat, menilai akan hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian yang bersumber daripada keadaan hati. Karena amalan itu tergantung kepada keadaan hatinya. Seseorang yang senantiasa melakukan amalan yang tidak baik, itu menunjukkan hatinya tidak baik. Namun seseorang yang senantiasa melakukan amalan-amalan yang baik, ini menunjukkan hatinya baik. Oleh karena itu,
Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anna maudhi'an nazar min rabbina, sesungguhnya tempat yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hati dan amal. Itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hambanya, hati dan amal. Al-qalbu wal amal. Amma maluka wa badanuka fala qimata lahuma wa laysa mahallan nadhar illa idza istu'milat maluka wa badanuka fi ta'ati rabbik. Adapun hartamu atau tubuhmu, semuanya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan merupakan tempat penilaian Allah Subhanahu wa taala. Harta tidak akan menjadi sesuatu yang akan dinilai oleh Allah kecuali illa idza istu'milat maluka wa badanuka fi ta'ati rabbik, kecuali apabila harta yang dimilikinya, tubuh yang ada pada dirinya itu digunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ini menjadi sesuatu yang baik, dan dia akan mendapatkan kebaikan serta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama mahallun nazar qalbuka wa amaluka, yang menjadi pusat penilaian Allah Subhanahu wa taala billah wa khasyatihi wa muraqabatihi wal ikhlas lahu istaqamat a'maluka wastaqama amruka. Apabila hati seorang hamba itu menjadi hati yang istiqamah di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa hatinya takut kepada Allah dengan ilmu yang telah dimilikinya. Artinya ilmu yang telah dimiliki itu mengantarkan seseorang untuk menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di saat dia berada di keramaian ataupun dia sedang berada di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain, tapi hatinya tetap dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlas lahu, kalau dia ikhlas hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka istaqamat a'maluka wastaqama amruka, maka amalan-amalan itu akan menjadi amalan yang lurus, dan segala urusannya itu akan menjadi baik. Oleh karena itu semuanya itu tergantung kepada hati dan amal, yang itu menjadi pusat penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekiranya bukan dengan kecintaan kepada Allah, bukan takutnya kepada Allah, niatnya bukan untuk Allah, maka tentu fasadat haluka, keadaan seseorang itu akan menjadi rusak. Dan kalau sudah rusak, maka amalannya juga akan menjadi rusak. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan di sini wal ilmu ibadatun minal ibadati. Ilmu ini adalah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Mengapa? Karena memang kita diperintah untuk berilmu. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berilmu. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk berilmu. Baik dalam Al-Qur'an, baik dalam hadis. Sehingga ilmu itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Wa qurbatun minal qurab. Ilmu itu akan menjadi sarana untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan ilmu yang dilandasi dengan ketulusan hati, hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala.
Fa in khalusat fihi niyyah, apabila niat seseorang di dalam menuntut ilmu itu khalusat, murni, ikhlas, tulus, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka qubila, akan diterima. Amalannya akan diterima. Wa zaka wa namat barakatuh, dan ilmu itu akan menjadi ilmu yang terus berkembang dan terus mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya, dengan ilmu yang dilandasi dengan ketulusan hati, maka ilmu itu akan menjadi tumbuh dan berkembang dan akan menambah kebaikan-kebaikan pada seseorang. Wa in qusida bihi ghairu wajhillah, namun apabila dengan ilmu yang dia pelajari diniatkan bukan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, habata wa dha'a, maka ilmu itu akan menjadi batal di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia sia-sia. Karena apa? Karena ilmunya tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmunya tidak digunakan untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan tidak diniatkan untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain. Ini sudah menjadi ilmu yang tidak nafi'. Sudah menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Karena apa? Karena dia niatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang seperti itu akan menjadi orang yang merugi dan akan menjadi orang yang gagal. Walaupun dia sudah memiliki ilmu, ilmunya tidak mengantarkan dia untuk semakin takut kepada Allah. Ilmunya tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena niatnya yang tidak benar. Wa rubbama tafutuhu tilkal maqasid wala yanuluha, dan bisa jadi ilmu itu akan menjadi lepas daripada dirinya karena niat-niat yang tidak baik. Walaupun dia sudah memperolehnya, bisa jadi lepas. Fayakhibu qasduhu, maka niat yang seperti itu adalah niat yang tidak baik, dan usaha untuk mencari ilmu akan menjadi usaha yang sia-sia, tidak bermanfaat. Di dalam keterangan ini menunjukkan bahwa hendaknya penuntut ilmu betul-betul memiliki niat yang baik untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayyubadira syababahu wa awqati amrihi ila tahsil. Hendaknya seseorang yang menuntut ilmu betul-betul dia menggunakan masa mudanya, menggunakan waktu-waktu umurnya, waktu-waktu hidupannya untuk menuntut ilmu. Ini merupakan adab seorang yang berilmu. Hendaknya diterus bersungguh-sungguh menggunakan masa mudanya dan waktu-waktu hidupnya untuk menuntut ilmu. Karena tanpa ilmu seseorang tentu dia tidak akan mampu dan bisa menunjukkan sebagai orang yang melaksanakan ketakwaan yang benar, beribadah yang benar. Ibadah ini adalah merupakan tujuan diciptakan manusia. Tanpa dilandasi dengan ilmu, bagaimana dia akan melaksanakan ibadah yang baik dan benar? Makanya di sini dituntut bagaimana agar supaya penuntut ilmu betul-betul memanfaatkan masa mudanya, waktu-waktu hidupnya untuk mencari ilmu. Wala yaghtarra bi khuda'it taswif wa ta'mil, dan janganlah dia tertipu sehingga dia selalu menunda-nunda untuk menuntut ilmu. Mungkin dengan mengatakan biar nanti. Ini namanya taswif. At-taswif itu menunda-nunda. Sehingga orang seperti ini dia tidak akan memiliki ilmu. Kalau dia hanya sekedar terus menunda-nunda waktu untuk belajar. Fa inna kulla sa'atin tamdi min umrihi la badala laha. Karena apa? Karena setiap saat dari umur manusia itu apabila sudah berlalu, maka tidak akan ada gantinya. Kalau sudah berlalu, ya sudah, dia berlalu. Sementara dia tidak mendapatkan
apa-apa daripada ilmu yang telah dia lalui. Tidak ada gantinya daripadanya. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar betul-betul memanfaatkan umur ini dengan baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim bersumber daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5 yang lainnya. Pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5 yang lainnya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 5 perkara yang hendaknya kita betul-betul memanfaatkannya. Yang pertama kali yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Artinya masa muda ini hendak betul-betul digunakan untuk menuntut ilmu. Wa sihhataka qabla saqmika. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Pergunakan masa kecukupanmu sebelum datang masa kefakiranmu. Dan pergunakanlah waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan pergunakanlah hidupmu sebelum datang masa matimu. Ini semua adalah merupakan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita betul-betul memanfaatkan waktu ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Wa yaqta'u ma yaqdiru alaihi min al-'alaiq asy-syaghilah. Dan hendaknya dia memutuskan atau menyisihkan apa yang mampu disisihkan berupa hubungan-hubungan yang bisa menyibukkan dia daripada menuntut ilmu. Putuskan amalan-amalan itu, perkara-perkara yang bisa menyibukkan dia daripada menuntut ilmu. Begitu juga putuskan rintangan-rintangan yang menghalangi dirinya daripada menuntut ilmu. Wa badlil ijtihad. Putuskan perkara-perkara yang bisa memutuskan kesungguhan dirinya untuk menuntut ilmu. Wa quwwatil jiddi. Begitu juga meningkatkan keseriusan. Putuskan perkara-perkara yang bisa merintangi daripada meningkatkan keseriusan untuk menuntut ilmu. Semuanya itu bagaikan qawati'it tariq, sebagai pembegal jalan. Artinya rintangan-rintangan yang ada apabila dia tidak putuskan, maka itu akan menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, walidzalika istahabba salaf at-tagharrub 'anil ahal. Kata penulis di sini disebutkan hendaknya seseorang menuntut ilmu ini betul-betul dia fokus, dan kalau bisa dia merantau, meninggalkan keluarganya, jauh daripada daerahnya, dalam rangka untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Li'anna al-fikra idza tawazza'at qasarat an darkil haqa'iq wa ghumudil daqa'iq. Karena pemikiran jika sudah bercabang-cabang, maka akan lemah keinginan dalam hati untuk mengetahui perkara-perkara yang detail. Ini yang dikatakan oleh ulama salaf. Artinya intinya di dalam keterangan ini menunjukkan bahwa hendaknya kita betul-betul fokus, bersungguh-sungguh, serius di dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi seseorang dari 2 hatinya dalam rongganya. Menjadikan 2 hatinya di dalam rongganya. Wa kadzalika yuqal al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan kepada kamu sebagiannya sehingga kamu menyerahkan dirimu secara total untuk menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa sangat
ditekankan di dalam keterangan ini agar kita betul-betul sungguh-sungguh di dalam belajar dan menuntut ilmu. Bahkan dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi fil Jami' an ba'dihim, di antara ucapan mereka dikatakan, la yanalu hadzal ilma, seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu illa man attala dukanahu, sampai dikatakan di sini kecuali orang yang menutup tokonya. Artinya jangan sibuk terus dengan urusan keduniaan. Wa kharraba bustanahu, ilmu itu tidak akan didapat oleh orang kecuali orang yang menutup tokonya, orang yang membiarkan kebunnya. Wa hajara ikhwanahu, kecuali orang yang meninggalkan saudara-saudaranya. Wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazatahu, ilmu itu akan diperoleh oleh orang yang apabila ada di antara keluarganya meninggal dunia, dia tidak menghadiri jenazahnya karena sibuk dengan menuntut ilmu. Tapi kata penulis ini juga disebutkan, wa hadza kulluhu wa in kanat fihi mubalaghah, semua apa yang dijelaskan ini sekalipun berlebih-lebihan, sampai tokonya harus ditutup, kebunnya juga dibiarkan, sampai apabila ada di antara keluarganya meninggal dunia, tidak usah menghadiri keluarga yang meninggal dunia, saking sibuknya diri ini. Kata penulis ini juga dikatakan ini sekalipun berlebih-lebihan, tapi yang dimaksudkan dari keterangan-keterangan itu annahu la budda fihi min jam'il qalbi, hendaknya dia betul-betul memfokuskan hati, menyatukan fikiran untuk menuntut ilmu. Karena memang ilmu itu tidak bisa didapat dengan angan-angan. Ilmu itu tidak bisa didapat dengan angan-angan. Berangan-angan kita berilmu tidak akan hanya berilmu, tapi kita dituntut untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, baru kita punya ilmu. Sampai dikatakan oleh ulama salaf, "Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna, ma kana yabqa fil bariyati jahil." Apabila cahaya ilmu itu bisa diperoleh oleh seseorang hanya dengan angan-angan saja, berangan-angan untuk menjadi orang alim, kemudian lalu dia menjadi orang alim, seandainya seperti itu, maka sudah barang tentu tidak akan ada di bumi ini orang yang jahil. Kalau hanya ilmu itu bisa diperoleh dengan angan-angan saja. Tapi dilanjutkan, ijhad wala taksal, tapi hendaknya kamu bersungguh-sungguh dan tidak boleh bermalas-malasan. Wala taku ghafilan, jangan menjadi orang yang lalai, lengah, malas. Fanadamatul uqba liman yataqasa, karena akibat kemalasan itu bagi orang-orang yang bermalas-malasan. Akibat penyesalan akibatnya seseorang itu karena bermalas-malasan. Sehingga di sini disebutkan hendaknya kamu bersungguh-sungguh dan tidak boleh malas, karena penyesalan itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Ini yang dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Sampai beliau juga mengatakan walaupun keterangan ini berlebih-lebihan, sampai dikatakan kalau ada di antara keluarga meninggal dunia, tidak perlu menghadiri jenazahnya karena saking sibuknya dengan menuntut ilmu. Sampai beliau juga mengomentari sekalipun keterangan ini berlebih-lebihan, ini menunjukkan maksudnya adalah supaya kita bisa fokus hati kita dan bisa menyatukan fikiran dalam rangka untuk menuntut ilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang ketiga. Begitu juga dikatakan di sini, sebagian syekh memberikan nasihat kepada penuntut ilmu seperti apa yang pernah dikatakan oleh Khatib Al-Baghdadi yang sebelumnya. Sampai dikatakan isbagh thawbaka kaila yashghalaka fikru ghaslihi. Isbagh itu artinya
celuplah pakaianmu dengan warna yang gelap, agar kamu tidak disibukkan untuk mencuci pakaian itu, karena sibuk dengan menuntut ilmu. Sampai dikatakan di sini, celuplah pakaianmu dengan celup yang hitam, celup yang gelap, agar tidak diketahui kalau ada kotoran di situ, saking sibuknya dengan menuntut ilmu. Ini yang dikatakan oleh sebagian syekh yang ditulis di dalam kitab ini. Artinya di sini kita diperintahkan untuk betul-betul memfokuskan hati kita untuk menuntut ilmu. Dan di antara juga dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa beliau mengatakan, kata Asy-Syafi'i, "Lau kulliftu syira'a basalah lama fahimtu mas'alah." Seandainya aku diperintah atau diminta untuk membeli bawang merah, maka aku tidak akan memahami banyak masalah. Karena kalau membeli berarti dia terlewatkan untuk menuntut ilmu, seperti itu maksudnya. Artinya ini juga Asy-Syafi'i memberikan nasihat agar betul-betul kita fokus dalam menuntut ilmu, sampai diistilahkan seandainya aku diperintahkan untuk membeli bawang merah, pada saat dia berangkat membeli, dia terhalang untuk mendapatkan tambahan ilmu. Sampai seperti itu yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab ini. Ini poin yang keempat. Poin yang ketiga tentang adab menuntut ilmu bagi dirinya. Kemudian yang keempat, ayyaqna'a minal quti bima tayassara wa in kana yasiran. Hendaknya dia merasa qanaah. Seorang penuntut ilmu harus merasa qanaah dari apa yang akan dia makan, yang cukup bagi dirinya dari makanan pokok. Hendaknya dia merasa qanaah, merasa cukup dari makanan yang pokok, yang mudah bagi dia untuk mendapatinya. Artinya tidak membebani urusan makanan bagi orang penuntut ilmu. Wa minal libas bima yasturut mithluhu, dan termasuk juga hendaknya dia merasa qanaah dengan pakaian yang ada pada dirinya, yang penting sudah bisa menutupi aurat. Yasturu mithluhu, sudah menutupi auratnya. Walaupun baju itu tidak bagus, walaupun baju itu bukan baju yang baru. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu lebih utama, untuk lebih diperhatikan daripada urusan makan dan urusan pakaian. Begitu juga tentang keadaan kehidupan dirinya. Wa bis sabri ala dhiqil aish, dan hendaknya seseorang itu sabar dengan kehidupan yang sangat sederhana. Artinya tidak dituntut bagaimana agar supaya dia menjadi orang yang memiliki kemewahan dalam kehidupan, tapi hendaknya penuntut ilmu itu bersabar dengan kesederhanaan hidupnya, dan tentu dengan kesabaran itu dia akan mendapatkan keluasan ilmu. Yanalu sa'atal ilmi, akan mendapatkan keluasan ilmu. Karena apa? Karena dia betul-betul tidak sibuk dengan urusan-urusan yang lainnya, tapi urusan-urusan yang lainnya dia merasa qanaah dengan apa yang ada. Baik itu dari urusan makanan ataupun pakaian ataupun yang lain-lainnya. Seperti, dan termasuk dia merasa puas dengan keadaan kehidupannya. Artinya orang seperti itu tidak melihat kepada orang yang mempunyai kelebihan daripada dirinya dari urusan dunia. Karena yang dia pikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan tambahan ilmu. Sehingga tidak berpikir tentang keadaan urusan dunia. Apa yang mudah bagi dirinya untuk bisa dia makan. Pakaiannya apa yang ada, yang penting pakaian itu bisa menutup auratnya walaupun itu tidak bagus, dan dia senantiasa bersabar dengan keadaan dirinya yang sederhana itu, dan tidak melihat kepada orang yang lebih mewah daripada dirinya.
Karena apa? Karena dia sibuk dengan urusan mencari ilmu. Wa yajma'u syamlal qalbi, dan dia dengan itu akan dapat menyatukan fokus hati untuk betul-betul menuntut ilmu. Fatatafajjaru fihi biyanabi'ul hikam, sehingga dengan demikian dia akan senantiasa mendapatkan sumber-sumber ilmu yang senantiasa memancar pada dirinya. Ini keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab ini menunjukkan agar kita betul-betul fokus di dalam mencari ilmu. Kemudian dikatakan juga oleh waqala Malik rahimahullah, la yablughu ahadun min hadzal ilmi ma yuridu hatta yadarra bihil faqr. Dikatakan bahwa seseorang itu tidak akan mencapai dan mendapatkan ilmu dari apa yang dia inginkan hatta yadarra bihil faqr, sebelum dia ditimpa oleh kefakiran, dan dia senantiasa mendahulukan ilmu atas segala sesuatu. Artinya orang ini tidak peduli dengan urusan kehidupan dunia. Ini dari keterangan yang ada ini ya, dari keterangan yang saya baca dalam keterangan ini, bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu sehingga dia betul-betul fokus untuk mencari ilmu, dan dia tidak betul-betul memperhatikan tentang urusan keduniaan, walaupun keadaannya dalam keadaan fakir. Karena apa? Karena dia lebih mengutamakan untuk mendapatkan ilmu daripada segala sesuatunya. Wa yu'thirahu ala kulli syai'. Dia lebih mengutamakan untuk mendapatkan ilmu daripada segala sesuatu yang lain. Yang itu urusan keduniaan. Jadi urusan keduniaan itu tidak masuk dalam pikirannya, dalam hatinya. Tapi bagaimana setiap saat dia mendapat tambahan ilmu. Ini yang dijelaskan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir, seperti itu. Begitu juga dikatakan oleh waqala Abu Hanifah, dikatakan oleh Abu Hanifah, yusta'anu 'alal fiqhi bijam'il ham. Seseorang itu akan senantiasa mendapatkan pemahaman tentang agama dengan apa? Dengan mengumpulkan keinginan yang sangat kuat. Bijam'il ham. Ham itu keinginan yang kuat. Dengan mengumpulkan keinginan di dalam hati yang sangat kuat untuk meraih pemahaman tentang ad-din. Wa yusta'anu ala hadzil alaiq, dan dia berusaha untuk memutuskan keterkaitan dengan urusan-urusan dunia. Dia memutuskan perkara-perkara yang berkait dengan urusan dunia. Wa ya'khudh bi akhdhil yasir indal haja wala yazid. Dia hanya mengambil sesuatu yang sedikit pada saat dia membutuhkan sesuatu, dan tidak lebih daripada itu. Artinya urusan dunia bagi orang yang menuntut ilmu itu tidak masuk ke dalam pikirannya. Di dalam kitab ini disebutkan seperti ini. Fahadhi aqwalu haulal a'immah. Ini semua adalah pendapat dari kalangan para imam. Alladzina lahum fihil qadah al-mu'alla, yang mereka merupakan pelopor di bidang ini tanpa ada yang membantah daripada apa yang telah disampaikan oleh para imam. Wa kanat hadhihi haluhum, dan memang demikianlah keadaan mereka dari kalangan para imam yang menghadapi di dalam urusan ilmu. Ini mereka luar biasa. Dari kalangan ulama salaf menghadapi urusan ilmu luar biasa, dan mereka sama sekali tidak berpikir tentang urusan keduniaan sebagaimana dijelaskan di dalam kitab ini. Bahkan disebutkan juga oleh Khatib Al-Baghdadi, wa qala Al-Khatib, wa yustahabbu lit-talib ay yakuna azaban ma amkanahu. Sampai di sini disebutkan, hendaknya bagi penuntut ilmu, utamanya bagi yang belum menikah,
dia betul-betul fokus di dalam menuntut ilmu. Terutama mereka yang belum berkeluarga. Karena orang yang belum berkeluarga itu punya kesempatan banyak untuk menuntut ilmu. Li'alla yaqta'ahu al-ishtighal. Karena seseorang apabila sudah berkeluarga, bisa jadi dia akan memutuskan untuk menuntut ilmu karena kesibukannya mencari penghidupan dunia dalam rangka memenuhi hak-hak daripada keluarga. Istighal bi huquqiz zaujiyah. Bisa jadi orang yang sudah berkeluarga sudah sibuk dengan mencari penghidupan dunia sehingga dia memutuskan untuk mencari ilmu karena sibuk dalam rangka untuk memenuhi hak-hak keluarganya. Bisa jadi seperti itu kata penulis ini. Wa talabil ma'isyah an ikmalit talaf. Dia sibuk untuk mencari ma'isyah. Ma'isyah itu penghidupan dunia. An ikmalit talaf. Sehingga dia tidak sempurna untuk menuntut ilmu. Bisa jadi orang yang sudah berkeluarga seperti itu. Jadi di sini dia menunjukkan bagi yang belum keluarga hendaknya betul-betul memanfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Man tazawwaja faqad ragibal bahr." Barang siapa yang sudah berkeluarga, dia telah mengarungi, sungguh dia telah mengarungi lautan. Sungguh dia telah mengarungi lautan. Fa in wulida lahu walad faqad kusira bihi. Dan apabila dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai seorang anak, maka kusira bihi, maka pecahlah perahunya. Ini kata-kata yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri menunjukkan bahwa utamanya yang masih belum berkeluarga hendaknya betul-betul fokus. Dikhawatirkan tatkala berkeluarga sibuk dengan urusan keluarga dalam mencari penghidupan sehingga lupa untuk menuntut ilmu. Kemudian wabil jumlati, kesimpulan daripada apa yang telah disampaikan dari beberapa kalangan a'immah, para ulama yang disebutkan di dalam kitab ini, ya, dari kalangan para ulama, fatarqut tazwij li ghairil muhtaj ilaihi aw ghairil qadir alaihi aula. Orang yang belum menikah, bagi yang masih belum waktunya untuk menikah, atau mungkin karena belum mampu untuk menikah, atau masih menunggu dalam urusan menikah, aula, lebih layak untuk lebih fokus di dalam menuntut ilmu. Ala siyama lit-talib alladhi ra'su malihi jam'ul khatir. Apalagi bagi penuntut ilmu yang modalnya hanya untuk konsentrasi menuntut ilmu dan bisa mendapatkan ketenangan hati, beraktivitas pikirannya untuk betul-betul fokus di dalam urusan menuntut ilmu. Karena disebutkan di atas tadi, dikhawatirkan orang yang sudah berkeluarga sibuk dengan urusan keluarganya dalam rangka memenuhi hak-hak keluarga dan mencari penghidupan durusinya, sehingga bisa jadi orang seperti itu lupa atau lalai di dalam menuntut ilmu. Ini semua adalah penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para ulama yang betul-betul memperhatikan tentang urusan ilmu, dan ini adalah merupakan ibadah hati. Yang menuntut ilmu itu adalah merupakan ibadah hati dan merupakan sarana kedekatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya sekedar membacakan daripada keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini adab-adab menuntut ilmu yang bisa disampaikan sampai dengan poin yang keempat. Insyaallah poin-poin berikutnya akan dijelaskan pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah kalau ada kesempatan, ada kesehatan. Ini saja yang bisa disampaikan menyangkut masalah adab-adab menuntut ilmu. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan atau perlu ditanyakan,
Bisa saya jawab. Kalau tidak bisa, wallahu a'lam bissawab. Banyaknya. Ya. Ini ada beberapa tulisan. Insyaallah mungkin dari akhwat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah jika kita menuntut ilmu namun hanya digunakan dan diamalkan untuk diri sendiri, tidak disampaikan kepada orang lain karena dikhawatirkan salah dalam menyampaikan ilmu? Ya, memang kalau menyampaikan ilmu tentunya harus betul-betul didasari dengan ilmu. Kalau dia masih belum yakin dengan ilmu yang akan disampaikan kepada orang lain, ya tidak boleh disampaikan. Memang tidak boleh disampaikan kalau dia belum yakin tentang ilmu yang akan disampaikan. Kita berbicara ilmu tidak secara umum. Ilmu-ilmu tertentu saja. Kalau kita sudah yakin akan ilmu itu dengan dasar-dasar yang sudah kita yakini akan kebenaran ilmu itu, bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Kecuali kalau kita masih ragu tentang kebenaran ilmu itu, tidak boleh kita sampaikan. Ya. Tapi kalau kita sudah yakin tentang satu bab masalah yang kita yakini akan kebenarannya, didasari dengan dasar yang jelas, baik itu ada dalam Al-Quran, baik ada dalam hadis, termasuk juga pendapat dari kalangan para ulama, walaupun itu satu masalah saja, kita sampaikan kepada orang lain, itu adalah kebaikan. Karena memang sebagai orang yang beriman tentu tidak hanya berpikir untuk diri kita sendiri, tapi kita juga berpikir untuk orang lain. Makanya dikatakan sebagai adab dalam ilmu itu, dalam menuntut ilmu, di samping untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, juga menghilangkan kebodohan yang ada pada diri orang lain. Sampai Rasul SAW menyatakan dalam hadisnya, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun kamu mengetahui satu ayat. Sampai dikatakan seperti itu. Artinya tidak seterusnya kita menyampaikan ilmu kecuali apa ilmu yang sudah kita yakini akan kebenarannya, di samping kita mengamalkan untuk diri kita sendiri, bagaimana agar ilmu itu bisa kita sampaikan kepada orang lain. Tapi kalau kita masih ragu tentang ilmu yang akan disampaikan, tidak boleh kita sampaikan. Nah, kalau kita masih ragu tentang ilmu yang akan kita sampaikan, tidak boleh. Tapi kalau kita sudah yakin, karena kita sudah belajar dan kita sudah mengetahui dasarnya, dalilnya, Al-Qur'annya, hadisnya, ditambah lagi dengan pendapat ulama, kita yakin akan kebenaran itu, sampaikan kepada orang lain. Apa yang bisa kita sampaikan? Tentunya sesuai dengan cara kita masing-masing. Mengajak orang lain, 1 orang, 2 orang. Ya, ini keutamaan yang besar. Ya, makanya niatkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, niatkan juga apa yang sudah kita terima dan kita yakin akan kebenaran itu, kita sampaikan kepada orang lain. Nah, fadilahnya sangat besar. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am." Demi Allah, kalau ada seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah lewat apa yang kamu sampaikan kepadanya, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 1 orang saja kita bisa menyampaikan ilmu kepada orang lain. Makanya niatkan di saat kita sudah mengetahui ilmu, di samping kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, niatkan untuk kita sampaikan kepada orang lain. Ini pahalanya sangat besar. Maka kita tidak mau berniat untuk seperti itu. Sementara Rasulullah SAW telah memberikan rangsangan dengan pahala yang sangat besar. 1 orang saja Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah lewat apa yang kita sampaikan dari ilmu yang telah kita miliki dan sudah kita amalkan. Kenapa kita tidak mau untuk melakukan seperti itu?
tentunya kita ingin mendapatkan keutamaan yang sangat besar yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau memang kita masih ragu tentang ilmu itu, tidak boleh kita sampaikan. Orang menyampaikan ilmu harus yakin tentang apa yang kita sampaikan ini kebenaran dengan dasar-dasar yang sudah kita kuasai. Tapi kalau kita belum menguasai, jangan, tidak boleh. Kita perlu belajar dulu untuk menyampaikan kepada orang lain, lengkap dengan dalilnya, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, tahu kita tentang pendapat ulama, baru kita sampaikan kepada orang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berilah saya nasihat Ustaz, bagaimana cara menekuni suatu disiplin ilmu agama. Sedangkan di sisi lain saya disibukkan dengan padatnya pekerjaan dan kadang apa yang saya baca, apa yang saya hafal lupa gini ya. Minta nasihatnya Ustaz. Memang ya urusan pekerjaan kalau itu memang merupakan satu kewajiban kita untuk bekerja. Ya, tentunya ini kewajiban, bekerja ini adalah merupakan kewajiban. Ya, disibukkan kita bekerja ini juga dituntut dalam agama. Ya, dituntut dalam agama. Tapi kemudian tidak berarti kita harus meninggalkan di dalam menekuni ilmu. Tidak berarti kita meninggalkan. Kita tentunya harus pandai mengatur waktu. Setelah bekerja atau di saat kita bekerja, di situ ada kelapangan, kita sambil membaca. Di saat ada kita kelapangan waktu, ada longgar waktu, senggang waktu, manfaatkan untuk baca-baca. Artinya jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apa yang sudah hafal bisa lupa. Ya, namanya sifat manusia. Yang penting kita tidak melalaikan, tentang ilmu. Tapi ilmu itu harus terus menerus dibaca, dipelajari, diamalkan. Ya. Kalau kemudian lupa, ya begitulah namanya manusia. Manusia diciptakan, manusia lupa, diberi sifat lupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Rasulullah SAW kadang-kadang juga lupa. Di saat membaca ayat-ayat Al-Quran, di saat menjadi imam, lupa Rasulullah SAW. Itu namanya sifat yang alami yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, akan tetapi lupa karena kita melalaikan dalam masalah ilmu ini yang tidak baik. Melalaikan dalam masalah ilmu. Makanya jangan kemudian kita lalai setelah kita bekerja, lepas daripada pekerjaan. Nah, kita gunakan untuk murojaah. Mengulang-ulang tentang ilmu yang telah kita pelajari. Apalagi kita menambah ilmu. Apalagi sarana-sarana sekarang untuk menuntut ilmu sangat banyak. Makanya jangan kemudian kita biasakan membuang waktu yang tidak ada nilai sehingga kita bisa mendapat tambahan ilmu, karena itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bertambah ilmu itu berpahala di sisi Allah dengan niat untuk diamalkan. Tidak berarti kita harus meninggalkan kewajiban bekerja, tidak. Ya, tidak berarti kita harus meninggalkan kewajiban bekerja. Bekerja, waktunya bekerja, kita bekerja. Setelah bekerja atau di tengah-tengah pekerjaan, di saat ada waktu senggang, waktu senggang dimanfaatkan untuk murojaah. Waktu senggang dimanfaatkan untuk baca Quran. Waktu senggang dimanfaatkan untuk baca hadis-hadis Rasulullah. Itu semuanya adalah merupakan waktu-waktu yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Semuanya tergantung kepada pandainya mengatur waktu bagi kita untuk di samping bekerja juga menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, anak mau bertanya, gimana kita menuntut ilmu hanya untuk bermain-main saja? Apakah ilmu yang kita dapati itu bermanfaat? Mana menuntut ilmu bermain-main tujuannya? Tidak boleh. Tidak boleh. Seseorang untuk menuntut ilmu harus serius dalam menuntut ilmu dalam rangka untuk diamalkan. Kalau bermain-main berarti dia bukan mengamalkan. Berarti dia melecehkan ilmu. Ilmu syar'i ini adalah ilmu dari Allah.
Kalau melecehkan ilmu berarti dia meremehkan Allah, meremehkan Rasulullah SAW. Karena apa? Ilmu syar'i itu sumbernya dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Di saat dia main-main, berarti dengan main-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat tercela dan tidak dibenarkan dalam ad-din, dalam agama. Di saat dia menuntut ilmu harus serius, harus sungguh-sungguh, tidak boleh dengan niat main-main. Seperti itu ya, karena ilmu ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh, harus kita sikapi dengan serius. Makanya dituntut menuntut ilmu dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan main-main. Main-main berarti kita menghina Allah. Karena ilmu syar'i itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau main-main pasti ilmu yang dia pelajari tidak akan mengantarkan seseorang semakin dekat kepada Allah. Kalau dia mencari ilmu hanya main-main, tidak akan mengantarkan seseorang akan semakin takut kepada Allah. Bisa jadi semakin berani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan walaupun dia niat untuk mencari ilmu main-main supaya dengan ilmu itu dia gunakan untuk berdebat dengan orang lain, semuanya itu adalah tujuan-tujuan yang tidak benar secara agama. Niatkan kita mencari ilmu yang sungguh-sungguh, mencari ridha Allah, ingin menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dan orang lain, dan juga untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hidup ini tidak bisa lepas daripada masalah agama. Dalam kondisi apapun tidak bisa lepas daripada masalah agama. Di dalam mengamalkan agama tidak bisa lepas daripada ilmu. Di dalam mengamalkan perkara-perkara yang kaitannya dengan urusan agama tidak bisa lepas daripada ilmu. Semua itu harus dilandasi dengan ilmu. Masuk rumah ada ilmunya, keluar rumah ada ilmunya, masuk kamar mandi ada ilmunya. Semuanya. Mau tidur ada ilmunya, bangun tidur ada ilmunya, masuk masjid, keluar masjid ada ilmunya. Semua itu harus dilandasi dengan ilmu, sehingga kehidupan ini akan punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau semuanya itu sudah diilmui. Semua aktivitas yang kita lakukan didasari dengan ilmu. Kita ketemu dengan saudara kita, ada ilmunya, kita mengucapkan salah. Makanya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu beda. Beda sikapnya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, hal yastabil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah mengungkapkan dalam bentuk pertanyaan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas jawabannya tidak sama. Tidak akan sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak sama. Bahkan orang ahli syair mengatakan, ta'allam falaysal mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah kamu, karena manusia yang lahir, tidak ada manusia lahir langsung dalam keadaan pandai. Dan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya harus semuanya dilandasi dengan ilmu dan tidak boleh di saat kita belajar main-main. Orang yang berilmu, cara makannya orang berilmu dengan cara makannya orang tidak berilmu beda. Cara minumnya beda. Cara berjalannya beda. Di saat ketemu dengan sama muslim beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Oleh karena itu ilmu yang dipelajari itu jangan main-main, harus serius untuk kita amalkan dalam rangka menghilangkan kebodohan, dan itu akan punya nilai ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semua aktivitasnya dalam hidup ini punya nilai ibadah kepada Allah kalau semuanya itu dilandasi dengan ilmu. Makanya apa? Harus niat untuk mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh niatnya hanya untuk main-main. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya seorang wanita yang memakai celana di depan mahramnya atau digunakan ketika di rumahnya? Apakah hal tersebut termasuk wanita yang menyerupai laki-laki? Kalau di dalam rumah, tidak apa-apa. Ya, di dalam rumah untuk untuk mahramnya, untuk suaminya, tidak apa-apa, boleh-boleh saja di situ. Apa-apa ya. Wanita yang menyerupai laki-laki kalau dia keluar rumah. Dalam rumah di situ hanya yang ada suami
seperti itu boleh pakai celana, tidak apa-apa. Ya, di hadapan suami boleh seperti itu. Tapi di hadapan yang lainnya tidak boleh. Nah, karena itu menyerupai laki-laki. Apalagi keluar dengan menggunakan celana, apalagi ditambah dengan celana yang ketat yang bisa membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Wallahu a'lam ya. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh seperti itu kalau dia gunakan untuk keluar rumah. Tapi kalau di dalam rumah dengan suami di dalam rumah, tidak apa-apa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, ini ada tema lain, tidak termasuk masalah adab menuntut ilmu. Ustaz, saya ingin bertanya, saya berniat untuk nikah siri dulu karena saya ingin menyelesaikan urusan kuliah saya. Nikah siri dengan wali, 2 orang saksi dan mahar juga. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Ya, secara secara agama itu sudah memenuhi syarat. Ada wali, walinya memang walinya sendiri, bukan mengangkat wali. Bukan mengangkat wali orang lain yang bukan wali diangkat sebagai wali. Tidak boleh ya. Jadi lapan jadi wali ya. Kalau gitu ya mengangkat orang gitu tidak boleh. Walinya orang tuanya. Kalau memang walinya orang tuanya, oke, orang tuanya. Kemudian ada saksinya ya. Memang disebutkan mahar, ini itu kewajiban. Ya, mahar itu kewajiban. Jadi kalau seperti itu ya secara agama sah. Ya, secara agama sah seperti itu. Dibolehkan. Dan nikahnya sah. Kemudian disebut lagi karena saya tidak ingin menambah dosa. Dan jika misalnya setelah itu saya hamil, apakah itu sah? Iya, secara agama sah. Ya, secara agama sah. Ya, secara pemerintah yang tidak sah. Ya, secara pemerintah tidak sah, tapi secara agama ya sah, ada apa-apa asalkan ada kata sepakat dengan walinya. Ada kata sepakat dengan walinya, kemudian memenuhi syarat-syaratnya, ada maharnya, ada saksi, ya itu sudah sah secara agama sah. Hanya tidak tercatat saja seperti itu. Nah, dia tidak tercatat melanggar aturan pemerintah, ya melanggar aturan pemerintah seperti itu. Tapi niatnya bagus untuk menjaga supaya dia tidak melakukan perbuatan dosa. Ya, boleh seperti itu. Tidak apa-apa, secara agama sah. Wallahu a'lam. Tapi saya tambahkan lagi, ini kalau hanya 2 orang saksinya sementara yang lainnya tidak diundang dari tetangga-tetangganya, ini dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ya. Tapi kalau tetangga-tetangga sebagiannya diundang, tetangga dekatnya, tidak hanya 2 orang saksi yang diangkat, tapi tetangga-tetangga dekatnya itu diundang juga dalam rangka untuk menyaksikan supaya tidak menimbulkan fitnah. Makanya di situ dalam Islam itu ada i'lan, kan? Dalam Islam itu ada i'lan, a'limun nikah, i'lan, umumkan pernikahan yang kamu lakukan itu. Dan itu diperintahkan. Nah, paling tidak iklan itu mengundang tetangga sekitarnya. Entah berapa orang tetangga sekitarnya yang dekat-dekat, itu dalam rangka untuk menepis fitnah. Nah, seperti itu. Tapi kalau hanya 2 orang, sementara tetangga tidak mengetahui, ini akan menimbulkan masalah. Akan menimbulkan fitnah. Mengundang orang lain untuk berbuat dosa, ini gimana ini kok sudah
berduaan, tidak nikah, karena tidak tahu, tidak ada pemberitahuan. Makanya paling tidak mengundang dari kalangan tetangga, seperti itu. Kalau hanya 2 orang saja, walaupun secara agama sah, tapi ini akan menimbulkan fitnah. Agama itu mensyariatkan dengan amalan-amalan, dengan kegiatan yang tidak menimbulkan fitnah, seperti itu. Makanya perlu diundang dari kalangan tetangga dekat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Fanusat, anak mau tanya syarat sahnya takbiratul ihram, yaitu harus dilakukan dalam keadaan posisi tubuh tegak sempurna. Ya, apakah ketika bangkit dan sujud saat melakukan takbiratul ihram harus dilakukan dalam keadaan posisi tubuh tegak sempurna? Ya, makanya dituntut kita kan tumakninah. Tegak sempurna itu tumakninah namanya. Kita diperintahkan tumakninah dalam berdiri, tumakninah dalam ruku, tumakninah dalam sujud, tumakninah dalam duduk di antara sujud. Semuanya itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar tumakninah. Makanya ada orang yang sholat tapi dikatakan oleh Rasulullah tidak sholat karena tidak ada tumakninah, baik waktu duduknya, baik waktu rukuknya, sujudnya, termasuk juga pada saat berdiri. Harus tegak berdirinya, baru takbiratul ihram. Setelah itu rukuknya juga diperintahkan untuk tumakninah. Iktidal setelah sami Allah liman hamidah, tumakninah dulu, berdiri tegak. Itu perintah. Dan itu rukun sholat. Tumakninah itu rukun sholat. Sehingga dikatakan tidak ada sholat tanpa adanya tumakninah. Berarti sholatnya rusak. Makanya Rasulullah memerintahkan supaya dia orang yang jelek sholatnya disebabkan karena tidak ada tumakninah dalam sholat. Jadi ini yang dikatakan betul, harus sempurna. Berdiri posisi tubuh tegak sempurna. Ya. Nah, atau hanya berlaku di awal salat saja? Tidak. Setiap gerakan mulai dari awal sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir itu dilakukan seperti itu. Tumakninah semuanya, baik pada saat berdirinya, pada saat rukuknya sampai selesai. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Farsad, saya ingin bertanya, jika ditinggal mati oleh suami, apakah seorang istri tersebut tidak boleh keluar dari rumahnya sebelum masa iddahnya selesai? Karena suaminya seorang pejabat desa, sehingga dikhawatirkan istri tersebut harus menggantikan tugasnya. Jazakumullah khair. Boleh, harus menyelesaikan masa iddah, kecuali keluar ya dalam urusan yang darurat, yang tidak bisa tidak. Ya, taruhlah umpamanya seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia tidak ada yang harus dimakan, tidak ada yang harus bisa belanja untuk makan, sehingga dia harus ke pasar, tidak ada orang lain yang membantu. Berarti ini keperluan yang harus mendesak, tapi tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh kemana-mana. Atau dia tidak punya pekerjaan, seorang istri yang tidak punya pekerjaan, ya, dia harus bekerja untuk menyambung hidupnya, apalagi ditambah punya anak dan tidak ada yang menanggungnya. Dia harus bekerja. Setelah bekerja dia harus masuk ke rumah. Nah, ini namanya darurat. Tapi kalau tidak darurat tidak boleh. Dia harus menjalani masa iddah. Dia harus menjalani masa iddah sampai selesai masa iddahnya, baru dia boleh keluar. Kecuali darurat. Tidak darurat tidak boleh. Gitu aturan agama. Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia harus menjalani masa iddah dan tidak boleh bersolek. Gitu ya. Wanita di saat masa iddah tidak boleh bersolek.
Seperti itu, sehingga bisa menarik orang lain untuk menikahi. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi tidak boleh bersolek di saat dia berada pada masa iddah. Wallahu a'lam bishawab. Dia terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan, anak Bu bertanya bagaimana caranya ingin mendapatkan ilmu yang sangat dalam dan tahu aturan caranya dan mengamalkan dengan baik atau betul, seperti jika ingin makan tentunya membaca doa. Bagaimana jika kita salah mengamalkan ilmu? Ya pertama, ya kita harus niat. Ya pertama pasang niat yang dalam untuk menuntut ilmu, kemudian diniatkan untuk mengamalkan ilmu itu. Seperti itu. Dan ilmu yang kita pelajari harus ilmu yang memang ilmu yang benar. Sehingga kalau ilmu itu benar, betul-betul berdasarkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, kita amalkan. Kalau kita ragu, kita tanya dulu. Ya, kita ragu tentang ilmu yang kita peroleh. Kita ragu-ragu, benar enggak ilmu ini? Atau dia hanya mendapatkan ilmu dari orang yang dia tidak yakin kalau dia berilmu. Tanya kepada orang yang dia lebih yakini tentang ilmu itu. Baru setelah dia yakin akan kebenaran ilmu itu, diamalkan. Kalau dia ragu-ragu, kalau dia sudah yakin, diamalkan. Kalau ragu-ragu, tanya dulu. Karena kita diperintahkan di saat kita ragu, tanyakan, kata Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Kalau kita ragu tentang ilmu yang kita pelajari, apa ini benar apa enggak? Tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Baru dia yakin akan kebenaran ilmu itu setelah dia bertanya kepada orang yang dia yakini punya ilmu, punya kapasitas ilmu yang mumpuni. Dia yakin setelah diberitahukan tentang kebenaran ilmunya, baru dia amalkan. Kalau ragu, jangan diamalkan. Ya, tanyakan dulu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan tentunya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang nafi', bermanfaat, dan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilman, ya Allah berilah aku tambahan ilmu. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah, kemudian kita wujudkan dalam bentuk amal dalam kehidupan kita. Setelah kita mendapat tambahan ilmu, kita berusaha untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.